Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi dari Komisi H. Komisi H itu tentang keuangan, koperasi, sama kantin. Nah, ini anggotanya. Kita bersembilan. Ada Pak Ardi, ada Pak Hadi, Pak Woko, Putinana, Bu Puji, Bu Im, Bu Hanim, Bu Lita. Nah, ini tentang ketercapaian program tahun lalu. Koperasi dan kantin yang tercapai hanya 10% karena pandemi. Jadi koperasi sama kantin nggak beroperasi sama sekali. Kalau dari bidang keuangan, semua program tahun lalu insya Allah tercapai 90%. Nah, kita masuk di program kerja tahun ini bidang keuangan ya. Ini kita urutkan berdasarkan RKJM ya teman-teman. Yang pertama yaitu setiap tahun minimal 3 guru dan karyawan sudah berstatus GTY. Tapi ini kondisional, disesuaikan sama keuangan sekolah. Yang kedua, menyewakan ruang broadcast. Yang ketiga, menyewakan auditorium Mas Mansur. Kemudian, masih dari RKJM ya, memiliki badan usaha yang menghasilkan income untuk sekolah, seperti I.O., travel, workshop, atau seminar. Kemudian, menaikkan biaya PPDB dan SPP, tapi disesuaikan dengan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Program selanjutnya, mengoptimalkan pemberitahuan SPP setiap tanggal 10 dan 20 melalui SMS dan WA. Kemudian, notifikasi WhatsApp server sekolah untuk pembayaran SPP yang tertunggak. Lalu, wali kelas aktif bekerja sama dalam proses penagihan SPP. Selanjutnya, melakukan penyaringan saat PPDB. Ini yang disaring ini maksudnya yaitu kita lihat dulu data ekonominya itu kira-kira ada track record dia punya kakak yang nunggak SPP atau enggak. Kalau misalnya ada track record seperti itu, akan dibicarakan dulu sama pimpinan. Yang selanjutnya, melibatkan PCM dalam proses penagihan SPP. Lalu, membuat perjanjian tentang pembayaran SPP dengan mengisi formulir kesanggupan. Selanjutnya, memaksimalkan penggunaan Muhida Robot untuk mengirim pesan otomatis yang berhubungan dengan keuangan. Kemudian, program selanjutnya membuat estimasi pendapatan dan biaya sekolah untuk menjadwalkan pengangkatan gukar tetap. Program selanjutnya memberikan sosialisasi tentang bank kepada gukar secara berkala setiap 1 semester. Jadi nanti kalau misalnya ada wali murid yang nanya gimana tentang bank itu, kita semua paham. Selanjutnya kita juga akan memberikan sosialisasi tentang perbankan kepada wali murid. Nah, ini program selanjutnya. Sekolah menyediakan formulir pembukaan rekening bagi semua siswa kelas 1 baru. Jadi nanti SPP-nya itu semua akan auto debit. Kemudian siswa yatim yang tidak mampu mendapatkan tunjangan free SPP 100% dari sekolah. Dan bagi siswa yang nggak mampu, dimohon wali kelas untuk meneruskan info ini ke pihak sekolah karena ada persyaratan yang harus dilengkapin. Selanjutnya, asuransi siswa dihandle oleh sekolah dengan aturan-aturan yang bisa Bapak Ibu baca sendiri. Kemudian,
ini program baru memberikan notifikasi kepada wali murid setelah pembayaran SPP ditransaksikan. Jadi harapannya kayak kita kalau misal cek log pagi tuh, itu kan abisnya kita absen langsung ada notifikasi ke WhatsApp. Nah, semoga nanti kalau SPP-nya habis ditransaksi itu wali murid bisa langsung dapat notifikasi di HP-nya masing-masing. Semoga bisa ya. Kemudian guru dan karyawan ikut asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian guru dan karyawan harap memberikan info terkait dengan izin. Maksudnya mungkin kan ada izinnya itu karena anaknya opnam atau suaminya opnam. Itu kan nanti kan ada apa ya itu? Tunjangan ya dari sekolah. Ada yang potongan tiap bulan tuh. Jadi kalau misalnya izinnya lengkap kan nanti sekolah juga tahu, oh ini nanti perlu diberikan tunjangannya gitu. Kemudian laporan keluar masuk infak Jumat baik lewat WhatsApp dan ditempel di papan front office. Dan yang terakhir untuk bidang keuangan menyewakan spot center. Selanjutnya kita akan beralih ke bidang koperasi. Sekarang bidang koperasi. Pertama, penitipan kue di koperasi wajib menulis jumlah barang. Lalu, Bapak Ibu Gukar tidak diperkenankan berjualan di area sekolah. Yang ketiga, siswa dilarang berjualan di area sekolah kecuali waktu acara market day. Yang keempat, pemisahan tempat top up MSC di kantin dan Bank Jatim Syariah. Selanjutnya, wali kelas selalu mengingatkan wali murid untuk melapor apabila ada MSC hilang dan tidak meminjamkan kepada temannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk guru dan karyawan, juga siswa wajib melakukan transaksi pembelian di koperasi menggunakan MSC. Selanjutnya, wali kelas menghimbau siswa agar selalu membawa MSC untuk melakukan transaksi dan absen. Top up dapat dilakukan di Bank Jatim Syariah dengan minimal top up siswa sebesar Rp10.000. Wali kelas menginformasikan ke pihak koperasi apabila ada penundaan jam istirahat dan memerlukan bahan tugas dalam jumlah banyak. Aturan melapor kehilangan kartu MSC. Pertama, siswa menghubungi wali kelas. Yang kedua, wali kelas lapor ke pihak IT atau koperasi untuk pemblokiran sementara. Dan yang ketiga, untuk pembayaran kartu itu langsung ke koperasi sebesar Rp30.000 apabila kartu sudah tidak ditemukan lagi. Pengadaan barang koperasi harus sepengetahuan pimpinan sekolah. Mengadakan uji kelayakan bersama pihak puskesmas dan tim sekolah. Membatasi pembelanjaan siswa kelas 1 dan 2 sebesar Rp10.000 per hari. Untuk koperasi masa pandemi, yang pertama, koperasi buka pukul 8 sampai 9. Lalu buka lagi pukul 10 sampai pukul 11. Koperasi tidak menjual kue titipan dan semua transaksi wajib menggunakan MSC. Untuk jumlah pengunjung maksimal 3 orang ya, atau secara bergantian. Oke, selanjutnya paparan bidang kantin yang akan dipaparkan oleh Bu Hanim. Bidang kantin. Untuk bidang kantin, yang pertama adalah meminimalisir penggunaan bahan plastik.
Yang kedua, menu makan siang Bapak Ibu guru dan karyawan ditempel di kantin. Yang ketiga, guru dan karyawan wajib membawa tepak makan sendiri. Untuk yang keempat, petugas kantin mengambil tempat makan guru dan karyawan maksimal pukul 14.00 atau jam 2 siang. Berikutnya, kantin yang kosong tidak diperkenankan ditempati barang-barang pihak kantin lain. Selanjutnya, membuat tata tertib untuk petugas kantin dan ditempel di area kantin. Kemudian, memberlakukan kartu MSC untuk pembelian di kantin sekolah. Memasang menu makanan supaya bisa terbaca oleh semua orang. Selama masa pandemi, kantin tidak beroperasi. Terima kasih teman-teman. Demikian presentasi dari kami Komisi H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.